warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, teman-teman sahabat-sahabat RCA dimanapun berada, di kesempatan hari ini kita akan mengadakan kegiatan kembali portal, yaitu Pekan Obrolan Tajwid Al-Quran. Namun di malam ini mungkin spesial nih, karena hari ini kita kedatangan guru kita bersama Ustadz Sabto Wibowo yang nantinya akan berdiskusi bersama kita, dan teman-teman nanti bisa menanyakan apapun kepada beliau karena beliau gurunya guru, suhunya suhu. Ya, jadi mudah-mudahan kesempatan malam ini bisa teman-teman manfaatkan. Ya, jadi tidak hanya nanti sekedar tanya 1-2 pertanyaan, boleh beberapa pertanyaan, yang penting waktunya mencukupi. Oke, kita sebelum kita mulai kegiatan malam ini, marilah kita berdoa bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu tajwid yang kita pelajari malam ini, apa yang diberikan oleh Ustaz Sabto Wibowo, mendapatkan kebarokahan dan manfaat bagi kita semua. Ala hadihi niyah wa ala niyatin wasilih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum saya ke Ustaz Sabto Wibowo, langkah baiknya kita dengarkan dulu sambutan atau sepatah dua kata dari Bapak Ketua kita, Pak Rizky Putra Kusuma, kepada Pak Rizky. Monggo dipersilakan Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatiku semua, saudara-saudariku semua. Alhamdulillah, patut rasanya kita selalu dan senantiasa mengucap rasa syukur atas segala nikmat Allah SWT, sehingga kita semua diizinkan bertemu dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka pertemuan rutin awal pekan, awal bulan, yaitu portal, satu segmen yang menjadi salah satu unggulan di komunitas Ruang Cinta Al-Quran. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman ilmiah. Ya, semoga syafaat beliau sampai pada kita hingga qaumul hisab nanti. Yang terhormat Ustadz Bowo, sahabat kita, kangen, saya rindu sekali dengan Ustadz Bowo ini. Sama-sama. Yang saya hormati rekan-rekan panitia, pengurus Ruang Cinta Al-Quran, rekan-rekan gacoan, rekan-rekan seluruh saudara seiman seperjuangan. Portal ini merupakan momen yang ditunggu setiap bulannya, Ustaz. Cuman memang di beberapa waktu yang lalu teman-teman banyak yang sukarelawan mengembangkan berbagai ilmunya untuk saling mengingatkan tentang ilmu tajwid. Memang portal ini kita khususkan segmen untuk membahas tentang ilmu tajwid, agar kita semua ini dalam berinteraksi, dalam bercengkrama dengan Al-Quran itu semakin mesra gitu, Ustaz. Ini teman-teman Procinta Al-Quran, ada Mas Wahyu, ada Mbak Nini, Mbak Rina, Mas Karnadi, Mas Ansori, dan sahabat-sahabat semuanya ya. Ada teman-teman kajuan juga yang sudah
bersama-sama mengistiqomahkan untuk tetap mensyiarkan Al-Quran ini, khususnya Al-Quran Braille dan keilmuannya. Terima kasih untuk semuanya, untuk kerja kerasnya, untuk waktunya, untuk pengorbanannya, pikiran, tenaga yang sudah dicurahkan untuk Al-Quran, untuk orang cinta Al-Quran. Terima kasih. Allah yang pasti membalas semua usaha teman-teman, sahabat-sahabatku semuanya. Ustadz, mohon izin nanti kami berharap mendapatkan banyak pengetahuan, banyak wawasan untuk mengantarkan kami dalam ilmu memahami ilmu tajwid, Ustadz. Ustadz Bowo ini kan guru kita semua ya, yang mulai sebelum ada ruang cerita Al-Quran ada sampai tentunya kalau belajar itu tidak hanya di ruang cerita Al-Quran, ketemu dengan Ustadz Bowo mungkin di program-program yang lain, mungkin dalam acara yang sama begitu sering ketemu dengan Ustadz Bowo. Jadi harapannya bisa membimbing kami, bisa menemani kami terus istiqomah dalam mensiarkan Al-Quran ini. Mungkin itu aja dari saya. Tetap menjaga kesehatan iman dan takwa, selain juga menjaga kesehatan lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky atas dua patah sambutannya. Ya, perlu diingat bahwa alhamdulillah yang hadir pada malam ini itu teman-teman yang mengajar di Gacuan, bahwa ini teman-teman yang mengabdi, terus kemudian menemani teman-teman untuk mengaji di setiap malamnya. Jadi RCA itu juga punya namanya program Gacuan, itu artinya gayeng moco Al-Quran kalau misalnya diartikan, jadi singkatannya Gacuan, ingat sama mie gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi tadi sebelum kita sudah diawali dengan suara murotal dari adik kita Syakila Kaila ya, yang dulu pernah juara tahfidz Quran. Beliau tunanetra. Nah, nanti mudah-mudahan kita juga bisa menghadirkan beliau barangkali. Kebetulan Mbak Syakila ini sekarang masih kelas 9 SMP LB ya di SLB Jakarta Selatan. Nah, nanti kalau misalnya ada yang bisa ngoling atau lewat mana, mungkin bisa dihadirkan di sini. Ya, teman-teman, kita sekarang akan masuk ke diskusi ya kepada Ustadz Bowo. Namun sebelumnya perlu diingat-ingat nih teman-teman, nanti apa yang disampaikan beliau teman-teman bisa laksanakan, bisa cerna, dan kemudian bisa disampaikan kembali kepada teman-temannya. Nah, sebelumnya Ustadz Bowo, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suaranya tetap menggelegar. Alhamdulillah sehat nggak hari ini? Untuk aktivitasnya sekarang apa ini, Ustadz, kalau boleh tahu, Mas? Apakah masih di Raudhatul Mahfufin atau masih gimana, Ustadz? Ya, di Raudhatul Mahfufin masih mengajar di pesantrennya maupun juga di kelas hari Ahadnya. Kalau untuk setiap harinya di Dinas Sosial Tangerang Selatan. Wah, Masya Allah, luar biasa. Sekarang sudah masuk merambah ke Dinas Sosial. Waduh. Itu di Dinas Sosial termasuk juga mengajar tunanetra atau gimana, Ustadz? Atau kepada orang-orang umum, Ustadz? Kalau itu tidak ada kaitannya dengan mengajar. Jadi pekerjaan saya di sana di bagian umum, di bagian pelayanan seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi sudah termasuk punya kegiatan tambahan. Dan teman-teman, saya terakhir ketemu dengan beliau saya Sabtu bahwa ini 2 tahun yang lalu ya, atau 1 tahun yang lalu, 2023. Ya. 2023 di Jakarta Islamic Center. Waktu itu kegiatan Khatmil Al-Quran itu yang selama 3 hari. Nah, alhamdulillah saya bisa bertemu beliau, bisa bersuap-suap dan bisa selalu bersama. Dan alhamdulillah malam ini
bisa bertemu lagi. Nah Ustaz, sebelumnya ini jadi dari teman-teman ini karena banyak teman-teman yang baru juga. Nah kira-kira Ustaz, ketika kita akan belajar Al-Quran dan pertama kali kita itu belajar Al-Quran, apakah seberapa pentingnya ketika kita itu harus mengenal ilmu tajwid? Apakah kita misalnya sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, misalnya sudah ditalaki, apakah kita juga perlu misalnya mempelajari secara teori? Nah, kalau misalnya perlu itu kita mempelajari tajwid secara teori, itu untuk susunan atau secara hierarkinya itu yang urutan benar bagaimana? Apakah dari ahkamul dulu, apakah dari makhraj dulu, apakah dari sifat dulu? Nah, nanti silahkan Ustaz Sabto memberikan penjelasan pada kami, dan kemudian untuk teman-teman misalnya ada yang bertanya, monggo langsung tanya saja, bisa diskusi karena ini diskusi santai, ataupun misalnya nanti ada pertanyaan tidak di seputar pertanyaan umum, misalnya di pertanyaan khusus misalnya berkaitan dengan emat atau apa, boleh langsung kepada Ustaz Sabto Wibowo. Monggo saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Ustaz Sabto Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah alladhi khassana bita'limil Qur'anil azim wa nusalli wa nusallimu ala man talaqqal kitabu min ladun hakimin alim wa ala alihi wa ashabihi al-mujawwidina bi kitabil mubin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala ta'ala aidan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yatakallama ma'allah faqra'il Qur'an. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Ruang Cinta Al-Quran Bapak Ariski Perdana Kusuma, moderator kita Mas Wahyu, dan seluruh jamaah atau member yang tergabung dalam grup Ruang Cinta Al-Quran ini yang saya tidak ketahui namanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua, yang nikmat itu kita tidak mampu untuk menghitungnya. Semoga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya di jalan yang diridhoinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kerja keras beliau, dengan perjuangan beliau, kita telah terbebas dari kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan, yakni dengan Al-Quranul Karim, minal zulumati ilan nur. Jamaah Ruang Cinta Al-Quran rahimakumullah, senang sekali rasanya pada malam ini saya bisa bertemu dengan jamaah semua di forum ini untuk sama-sama kita bertafaqquh fiddin, yakni memperdalam ilmu Al-Quran, memperdalam ilmu agama khususnya tentang Al-Quran. Yang memang orang yang mempelajari Al-Quranul Karim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggolongkan sebagai orang yang terbaik. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian
adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Jadi kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terbaik apabila kita selalu berupaya mempelajari Al-Quran, dan dari ilmu yang kita miliki kita juga berupaya untuk mengajarkan Al-Quranul Karim itu kepada orang-orang di sekitar kita. Maka jadi kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik seperti itu, pertama mempelajari dari bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Kemudian kedua, mempelajari apa makna yang terkandung dari Al-Quranul Karim itu sendiri. Ketiga, bagaimana mentafsirkannya. Yang keempat, bagaimana mengamalkan atau menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang cukup berat, ini yang cukup berat dan banyak dilupakan oleh orang-orang di zaman sekarang. Baik, rekan-rekanku jamaah Ruang Cinta Al-Quran rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yang artinya orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al-Quran, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Yang demikian itu jika mereka betul-betul beriman kepadanya. Dan barang siapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Inilah yang menjadi landasan mengapa kita harus mempelajari ilmu tajwid. Mengapa kita harus mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bahwa ternyata membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid itu adalah bukti atau ekspresi dari keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana beriman kepada Al-Quranul Karim termasuk salah satu di antara 6 rukun iman. Yakni percaya kepada kitab-kitab Allah. Baik itu Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Zabur yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam atau suhuf yang diturunkan kepada para rasul. Kemudian Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka membacanya dengan tartil, dengan kaidah tajwid adalah bukti dari keimanan kita. Ulaika yu'minuna bih. Allah mengatakan tadi dalam Al-Baqarah 121 itu, yang demikian itu jika betul-betul mereka beriman kepadanya, yakni kepada Al-Quran. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang mengingkarinya, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Mungkin ada di antara kita yang beranggapan yang penting Al-Quran itu mempelajari makna yang terkandung di dalamnya. Yang penting mempelajari tafsirnya atau terjemahnya. Atau tema-tema apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran ini membicarakan tentang apa saja. Dan mengenyampingkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Yang demikian ini, kalau ada orang-orang yang bersikap seperti itu, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena mereka telah kehilangan peluang untuk mendapatkan pahala yang sangat besar
dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, wa mimun harfun." Yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan dibalas dengan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kalau kita mengabaikan, meremehkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, kita telah kehilangan peluang untuk mendapatkan pahala yang besar itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqun 'alaih falahu ajran." Yang artinya bahwa orang yang pandai membaca Al-Quran maka akan ditempatkan bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Qur'annya sulit dan terbata-bata akan Allah anugerahkan 2 pahala. Di sini Allah tidak menyia-nyiakan usaha hambanya. Bahwa orang yang pandai membaca Al-Quran, Allah akan menempatkannya bersama para malaikat. Tapi orang yang sulit, tapi dia tidak putus asa, dia tidak menyerah, dia berupaya untuk bagaimana cara membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menghargai jerih payahnya, sangat menghargai usahanya, maka diberi 2 pahala. Disinilah ya, betul-betul keutamaannya. Kemudian Al-Quran yang kita baca, apabila sering kita baca, maka Al-Quran ini akan mampu menaikkan derajat kita di surga kelak. Dalam hadis diriwayatkan bahwa nanti orang-orang yang rajin membaca Al-Quran itu di hari kiamat akan diminta, Iqra wartaqi. Bacalah Al-Quran itu dan naiklah derajatmu. Bacalah Al-Quran sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia, dan akan naik derajatmu sampai akhir bacaan. Jadi terus ketika dia membaca Al-Quran akan naik derajatnya. Semakin banyak kita membaca Al-Quran akan mempertinggi derajat kita di surga. Inilah keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, yang Rasulullah janjikan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka tentu di dalam membaca Al-Quran ini perlu ilmu. Bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Maka kita berupaya untuk mempelajarinya. Adapun tentang ilmu tajwid, maka ilmu tajwid pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum dirumuskan secara teori, namun secara praktik telah dipelajari dan diamalkan, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar kepada para sahabatnya. Jadi waktu itu pernah dalam riwayat diceritakan ada seorang membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, bukan seperti itu bacaannya. Dipanjangkan fuqara'i. Jadi walaupun belum dirumuskan nama
hukum bacaan mat tapi pada waktu itu telah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dan sahabat mengajarkan kepada para tabi'in. Kemudian tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Seperti itu. Nah, maka ketika dari banyak hadis ada diriwayatkan ya, bagaimana Rasulullah itu membaca Al-Quran maddan, artinya dipanjangkan bacaannya. Dan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya seperti itu. Maka begitulah para sahabat kemudian mengajarkan kepada murid-murid mereka generasi ke generasi pada tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian tajwid ini memiliki beberapa aspek. Pertama, makharijul huruf, yang artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Yang kedua, ahkamul huruf, yaitu hukum-hukum dari setiap huruf yang kita baca. Yang ketiga, sifatul huruf, bahwa setiap huruf hijaiyah itu mempunyai sifat-sifat. Kemudian yang keempat adalah riyadhatul lisan, bagaimana melatih lidah kita agar sesuai, agar benar di dalam membaca Al-Quranul Karim. Tentu setiap ulama mempunyai metode yang berbeda-beda. Manakah yang harus didahulukan di dalam mempelajari Al-Quran? Tapi kalau saya berdasarkan pelajaran dari guru-guru saya, maka yang pertama urutannya adalah makharijul huruf. Makharijul huruf. Mengapa? Karena pertama kali orang mempelajari Al-Quran, kalau di zaman sekarang ini, Al-Quran itu dipelajari dengan cara pertama mengenal huruf hijaiyah. Bagaimana itu huruf alif, huruf ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal, dan seterusnya. Maka ketika mereka mulai mengenal huruf-huruf ini, mereka akan mengalami kebingungan. Ini kok ada banyak huruf S. Konsonan S itu ada bermacam-macam. Tapi bagaimana cara mengucapkannya? Di saat mereka sudah mengetahui ada tha, ada sin, ada shin, ada shad, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengucapkan, maka bersamaan dengan mereka mengenal huruf hijaiyah, maka langsung kita terapkan beginilah cara mengucapkannya. Kalau di Indonesia mungkin konsonan S itu cuma satu, S ya, begitu aja. Kalau di Arab itu ada tha, sin, shin, shad, maka bagaimana caranya? Oh, kalau yang titik 1456 ini namanya tha. Cara mengucapkannya ujung lidah ditempelkan ke gigi atas. Nah, kemudian kalau yang 146 ini namanya shin. Cara mengucapkannya adalah dari tengah-tengah lidah. Nah, begitu seterusnya. Jadi ketika orang mempelajari, dia sudah punya gambaran, oh ternyata cara mengucapkannya berbeda. Jadi orang akan mudah mengingat seiring dengan mengenal hurufnya, mengenal bagaimana cara pengucapannya. Berbeda dengan zaman dulu yang orang-orang itu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran pada zaman Rasulullah itu lebih banyak dengan menghafal, ya, bukan membaca. Budayanya waktu itu adalah menghafal. Sehingga Al-Quran betul-betul ada di dalam hati mereka. Kalau di zaman sekarang, ya, sulit kalau untuk seperti itu. Ya. Maka seperti itu. Nah, jadi makharijul huruf. Yang mana makharijul huruf ini nanti harus kita jelaskan. Ya. Bahwa makharijul huruf ini ada secara umum itu ada 5. Ya.
ada yang namanya al-halqi, tenggorokan, ada yang namanya al-lisan, yakni yang keluar dari lidah, ada asyafatan, huruf-huruf yang keluar dari bibir, kemudian adalah al-khayshum, huruf-huruf yang keluar dari hidung, al-jauf, ada huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut yang bersambung pada tenggorokan. Ini kita pelajari secara perlahan-lahan. Kemudian setelah makharijul huruf, yang kedua adalah ahkamul huruf. Bahwa setiap huruf di dalam Al-Quran mempunyai hukum bacaan tersendiri. Mempunyai hukum bacaan masing-masing. Ada huruf nun dan tanwin. Bagaimana huruf nun sukun ini ketika berhadapan dengan huruf-huruf hijaiyah yang lain? Ada yang harus dibaca dengan jelas. Ada yang harus dibaca dengan melebur ke huruf sesudahnya. Ada yang harus dibaca dengan berdengung. Ada yang harus dibaca disamarkan. Begitu juga huruf ra. Bagaimana huruf ra ini ada yang dibaca dengan tipis. Ada yang dibaca dengan tebal. Huruf lam. Alif lam ini ada yang harus dibaca dengan jelas. Ada yang lamnya ini atau alif lam ini melebur ke dalam huruf sesudahnya. Begitu juga huruf-huruf yang lain. Huruf mim mati atau mim sukun. Bagaimana cara membacanya? Ada yang dibaca jelas. Ada yang dibaca diidghamkan atau didengungkan. Nah, begitu seterusnya. Itu masuk pada ahkamul huruf. Bahwa setiap huruf dalam Al-Quran mempunyai hukum bacaan masing-masing. Setelah itu masuk pada tataran yang ketiga, yakni sifatul huruf. Bahwa huruf-huruf hijaiyah ini memiliki sifat yang sifatnya ini berbeda-beda. Tujuan kita mempelajari sifatul huruf adalah agar kita mengetahui bagaimana cara mengucapkan yang benar bukan hanya dari sisi makhrajnya. Misalnya saja huruf zal. Zal itu mungkin banyak orang yang sudah benar mengucapkannya, yakni dengan menempelkan ujung lidah ke gigi atas. Tetapi banyak yang mungkin kurang tepat. Misalnya bahwa dalam Al-Quran itu, dalam huruf hijaiyah itu, ada sifatul huruf yang disebut dengan sifat rakhawah. Artinya huruf-huruf itu mengalir. Ada orang yang mungkin ketika mengucapkan huruf zal, lidahnya itu terlalu rapat ke gigi. Wa'idh atau yu'adzib. Padahal harusnya agak longgar sedikit. Sehingga dia mempunyai sifat rakhawah. Atau yu'adzibu. Bukan yu'adzibu. Nah, seperti itu. Setidak-tidaknya ada 5 sifat yang berlawanan. Yaitu ada sifat isti'la dan istifal. Kemudian ada sifat hams dan jahar. Kemudian ada sifat syiddah dan rakhawah. Kemudian juga ada tawassut atau pertengahan. Ya, seperti itu. Nah. Oh ya, tadi ahkamul huruf di samping tentang hukum-hukum bacaan nun, mim dan seterusnya juga ada yang disebut dengan ahkamul mad. Bahwa setiap huruf dalam Al-Quran itu ada bagaimana cara memanjangkannya dengan panjang bacaan yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, jadi sifat-sifat ini penting kita pelajari, ya. Bagaimana agar sebetul-betul kita mengucapkannya itu sesuai dengan yang diucapkan, mendekati yang diucapkan oleh Rasulullah SAW para sahabatnya. Kemudian yang terakhir adalah riyadhatul lisan. Riyadhatul lisan ini artinya adalah bagaimana melatih lidah kita. Bagaimana kembali nanti riyadhatul lisan ini kaitannya dengan makharijul huruf. Bagaimana cara mengeluarkan huruf-huruf itu dengan benar. Seperti itu.
Nah, ulama Indonesia juga memasukkan al-waqfu wal ibtida. Apa itu al-waqfu wal ibtida? Bagaimana cara mewakafkan bacaan-bacaan Al-Quran. Ini juga ada di dalam ilmu tajwid, dirumuskan oleh ulama-ulama Indonesia. Wal ibtida, bagaimana cara memulai kembali bacaan kalau kita setelah wakaf. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih itulah yang terkandung dalam maksudnya hal-hal atau aspek yang akan kita pelajari dalam ilmu tajwid. Jadi tajwid itu berasal dari kata-kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya adalah membaguskan, mengindah, nah, gitu. Jadi membaguskan, memperbagus bacaan Al-Quran, seperti itu. Sejalan dengan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, bahwa dalam surah Al-Muzammil ayat 4 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, bacalah Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya. Apa itu tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Itu membaca huruf-huruf itu dengan baik sesuai dengan hak-haknya. Kemudian juga mengetahui bagaimana cara waqaf atau berhenti yang baik dan benar. Mungkin untuk pembuka ini dulu. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kalau ada keluangan waktu bisa kita sambung dan bisa kita lebih dalami lagi. Jadi mempelajari Al-Quran ini sesuai dengan kebutuhan, bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang secara teoritis ilmu tajwid itu belum tersusun, namun prakteknya sudah diterapkan. Baru pada tahun 400 atau 500 Hijriah para ulama mulai menyusun ilmu tajwid, yang kalau saya tidak lupa itu dipelopori dengan Imam Al-Qahqani kalau saya tidak salah ingat. Jadi ketika Islam sudah berkembang itu ketika Islam sudah anut oleh orang-orang yang non-Arab, orang-orang ajam, bukan hanya orang-orang Arab. Mereka bingung di dalam membaca Al-Quran. Karena orang-orang Arab itu membaca Al-Quran itu dengan huruf-huruf yang tidak diberi harokat. Pada waktu itu belum ada fathah, belum ada kasroh, belum ada dhammah, dan seterusnya. Ketika Al-Quran sudah mulai menyebar ke daerah-daerah non-Arab atau orang-orang ajam, maka mulai dirumuskan baris-baris dalam Al-Quran. Ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada sukun, ada tasydid, dan selanjutnya, untuk mempermudah orang di dalam membaca Al-Quran. Begitu, dan seterusnya. Begitu juga dengan teori-teori dalam ilmu tajwid. Itu disusun berdasarkan kebutuhan. Untuk sementara, saya cukupkan dulu. Saya kembalikan lagi kepada saudara moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, syukur saya Sabtu Wibawa. Nah, teman-teman Ruang Cipta Al-Quran dan seluruh teman-temanku, pastinya kita sudah mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz kita. Wah, pasti di pikiran ini banyak unek-unek. Wah, ternyata seperti ini. Nah, sebelum itu monggo teman-teman untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik, kita diskusi ya di sini ya. Nah, silahkan. Tapi sebelumnya saya dulu yang akan mengawali kepada Ustaz Sabtu Wibowo untuk bertanya, untuk memancing teman-teman nanti supaya teman-teman bisa menanyakan apa kira-kira yang ingin ditanyakan. Nah, Ustaz, kira-kira ini dengan perkembangan teknologi sekarang ini kita kan menjadi mudah untuk melakukan sesuatu. Salah satunya kita ada bisa mempelajari Al-Quran secara online. Nah, bagaimanakah kira-kira ketika kita itu belajar Al-Quran secara online dengan efektif, sedangkan kan kalau kita tahu bahwa bagusnya belajar Al-Quran itu bertatap muka, karena kita mengetahui bagaimana guru kita mengajarkan, kemudian kita bisa menirukan. Dan kemudian kalau kita belajar online, terkadang kita itu tergendala, kemudian lama-lama kita akan menjadi malas ataupun kurang istiqomah. Nah, itu kira-kira bagaimana, Ustaz? Monggo silakan, Ustaz Sofio. Iya, kemajuan teknologi ini memang patut kita syukuri.
mempermudah kita di dalam menuntut ilmu. Tidak apa-apa kita belajar online, tapi jangan dijadikan sebagai pegangan utama. Tetap saja yang menjadi pegangan utama adalah kita harus betul-betul bertemu, bermuajahah, bermusafahah dengan seorang guru. Dalam istilahnya Al-Quran itu bertalaqi. Jadi betul-betul guru mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, dan sang murid juga memperdengarkan bacaan Al-Qurannya dan didengarkan, diperhatikan langsung oleh gurunya apakah sudah sesuai makharijul hurufnya, sudah sesuai ahkamul hurufnya. Jadi belajar dengan online itu boleh-boleh saja dalam keadaan darurat, tapi jangan dijadikan sebagai pegangan utama. Kita harus mencari guru. Maka idealnya bagi seorang yang mempelajari Al-Quran, itu dia mempelajari atau belajar baca Al-Quran itu dengan seorang guru dari awal hingga akhir. Bagaimana dari membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya sampai Juz Amma. Sehingga nanti sang guru memberikan sanad. Bagaimana sanad bacaan Al-Quran. Itu kalau dalam tradisi pesantren itu seperti itu tuh, kalau dalam tradisi pesantren. Nanti si murid ini akan mendapatkan sanad bacaan Al-Quran. Dari ustadz siapa sampai kepada ustadz siapa sampai kepada zaman tabi'in, zaman sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun terus terang saja saya pun juga belum mendapatkan sanad yang seperti itu. Tapi setidaknya kita ada guru yang bisa kita jadikan pegangan, yang bisa memperbaiki, mengontrol bacaan kita. Karena memang kalau belajar dengan online itu kurang sungguh-sungguh, mungkin kurang kekhusyuan, kurang hikmat, karena mungkin kondisinya kita sendirian, lingkungan tidak mendukung, guru tidak ada di hadapan kita, sehingga kekhusyuan kurang, keseriusan kurang gitu. Tapi kalau dengan betul-betul bermuajahah, bertemu secara langsung, memang dikondisikan kita untuk ta'lim, untuk menuntut ilmu, maka itu akan lebih khusyuk dan lebih barakah ilmu yang kita terima. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Wah, ini kayaknya istilahnya menyentuh kepada kita semua ya kan. Nah, mudah-mudahan nanti kita semua ini lebih semangat, dan kemudian khususnya teman-teman RCA mungkin barangkali bisa mengadakan kegiatan offline lagi. Amin. Nah, sebelumnya ini ada penanya pertama. Nah, nanti teman-teman bisa menyusul ya. Ini pertanyaan pertama yang akan bertanya kepada yang sudah mengangkat tangan. Ada Mbak Dian Praptiwi dari Kulon Progo. Silakan Mbak Dian Praptiwi membuka mic-nya untuk bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kabarnya? Lama tak jumpa. Alhamdulillah, baik, sehat. Saya beberapa waktu pernah jumpa di online salah satu grup. Nah, jadi begini Ustadz, terkait sanad dan guru ya. Untuk zaman kita sekarang, apalagi saya pribadi orang non-pondok, kadang keluarga dan masyarakat kan mungkin saya yakin dari kecil saya mungkin teman-teman itu banyak ya yang pernah TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, ketika waktu kecil, ketika waktu kanak-kanak. Dari mengenalkan alif ba ta sampai yang namanya Iqra 1 sampai 6. Nah, kadang-kadang ketika akhil baligh itu kadang orang tua, keluarga, masyarakat, si anak itu yang penting anak saya sudah lancar ngaji gitu. Kan kita kan tidak hanya lancar membaca, tapi kan tahu spesifik ilmu tajwid itu sendiri.
Nah, ini bagaimana menyiasati hal ini? Apalagi kan terkait sanad. Terkait sanad ini kan untuk masyarakat secara umum kan sangat awam ya. Kalau yang hanya lancar baca Quran pun mungkin anak kelas 3 SD, kelas 4 sih udah lancar membaca mushaf ya. Mungkin seperti saya juga waktu SD. Nah, kadang-kadang keluarga dan masyarakat itu udah bangga kalau anaknya itu udah lancar ngaji, lancar baca Quran, padahal mereka belum mendalami Al-Quran itu secara lanjutan, terutama secara dengan guru yang bersanad. Nah, jadi untuk zaman sekarang itu menyiasati kesulitannya untuk mengatasi kesulitan untuk nyari guru yang bersanad ini gimana nih Ustadz? Mungkin hanya itu dari saya. Jika ada hal lain dilanjut nanti. Syukron. Ya, terima kasih Mbak Dianti. Wah, pertanyaan dan pernyataan yang sangat panjang ya. Nah, jadi intinya pada pertanyaan dari Mbak Dian itu di masyarakat kita, kalau kita itu ngaji utamanya kalau masih kecil ngaji di TPQ, terus kemudian sudah besar sedikit, kita itu yang penting sudah bisa ngaji itu sama orang tuanya itu dijarno, istilah bahasa Jawanya itu dibiarkan. Nah, terus kemudian ketika kita ingin tahu bagaimana agar guru itu bersanad atau tidak, nah itu yang paling penting ya Mbak Dian ya. Nah, kira-kira dari Sasatwa Wibowo mau dijawab, apakah ada pertanyaan lagi ini setelah Mbak Dian? Mau nggak dari teman-teman nggak apa mau kesempatan? Satu lagi. Silakan. Terus beberapa waktu juga saya sharing dengan di Jogja ini dengan teman-teman difabel juga. Apakah kita itu menyarankan ketika bertalaki itu dengan orang yang bisa melihat atau orang awas? Ketika saya sharingkan, kenapa? Soalnya kan kalau orang awas kan bisa lihat posisi mulut sama lisan kita begitu Ustadz. Tidak hanya kita itu cukup mendengarkan talaki dengan sesama netra. Nah, iya. Mungkin itu. Nah, ya jadi ya seperti itu bahwa kita terkadang itu kalau misalnya belajar itu kadang ada yang menyampaikan bahwa itu belajar sama Ustadz ini aja, itu nanti kamu bisa tahu seperti ini. Nah, apa kira-kira harus seperti itu atau kita itu intinya itu bisa belajar dengan siapapun, yang penting beliau Ustadznya ini mempunyai sanad yang baik seperti itu Mbak Dian ya. Nah, mungkin ya, langsung saja tantangan soalnya zaman sekarang. Iya. Ya, silahkan kepada Sasatwa Wibowo untuk dijawab pertanyaan Mbak Dian yang banyak ini, satu rentetan satu kereta ini. Ya, nanti kalau lupa tolong diingatkan. Iya, memang di zaman sekarang ini karena keawaman orang-orang tua dan masyarakat pada umumnya, ya memang ketika melihat anaknya atau keluarganya sudah bisa membaca Al-Quran, bahkan terkadang baca Al-Qurannya itu juga baru sekedar bunyi, belum sesuai dengan makharijul huruf dan ahkamul huruf, itu sudah merasa senang, sudah merasa bangga. Nah, yang harus diingat bahwa di dalam agama ini ada hal-hal yang bersifat fardhu ain, ada hal-hal yang bersifat fardhu kifayah. Artinya fardhu ain adalah suatu kewajiban yang memang tidak dapat digantikan atau diwakilkan oleh orang lain. Sedangkan fardhu kifayah adalah suatu kewajiban yang apabila sekelompok orang telah melakukannya, maka gugurlah orang-orang lain untuk melakukan hal tersebut. Gugurlah kewajiban orang-orang lain untuk melakukan hal tersebut. Nah, membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid, membacanya hukumnya adalah fardhu ain. Sedangkan mempelajarinya hukumnya adalah fardhu kifayah. Oleh karena itu, kalau ada orang, bahkan memang
lebih banyak ya, termasuk saya juga kan belum. Ya. Kalau ada orang yang mungkin banyak orang termasuk saya yang ketika yang di dalam membaca Al-Quran belum mendapatkan sanad. Asalkan dia bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, makharijul huruf, ahkamul huruf, sifatul huruf dengan baik dan benar, maka itu sudah cukup. Artinya kewajiban dia, fardu ain dia sebagai seorang yang beriman untuk membaca Al-Quran sudah terpenuhi. Adapun kewajiban mempelajari tajwidnya, mudah-mudahan diwakilkan oleh orang-orang yang lain yang bersifat fardu kifayah. Namun jangan lupa, terkadang di dalam membaca Al-Quran itu sendiri ada hal-hal yang memang kalau tidak dikontrol oleh guru, kita tidak mengetahui letak kesalahan kita. Sekalipun itu orang Arab. Jadi bukan berarti terus kalau orang Arab sudah 100% benar bacaannya, belum tentu juga. Misalnya saja, ada orang mungkin yang secara tidak sengaja ketika baca Al-Quran itu, ketika ada huruf-huruf yang bukan qalqalah, ia pantulkan. Atau mungkin ada orang-orang yang misalnya mengucapkan huruf ro itu terlalu berlebih-lebihan getarannya, atau malah kurang getarannya. Ada yang mengucapkan huruf qaf itu tidak benar pengucapannya. Misalnya kalau orang Arab itu terpengaruh dengan dialek bahasa mereka sehari-hari. Nah ini guru ini diperlukan untuk memperbaiki bacaan. Maka memang mengapa kok fardu ain membacanya tapi fardu kifayah mempelajarinya? Artinya ketika seorang sudah belajar dengan guru dan dia sudah bisa mengontrol bacaan dia sesuai, walaupun dia tidak mengetahui teorinya atau dia tidak mengetahui kaidah tajwidnya, itu sudah cukup. Kemudian kaitan dengan guru, kalau memang kita bisa menemukan guru yang berpenglihatan, ya itu tentu memang bagus. Tapi kalau tidak mengapa dengan guru-guru yang sama-sama tunanetra. Memang harus diingat bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa diajarkan oleh tunanetra. Seperti saya mengajarkan ilmu tajwid kepada santri-santri di pesantren Raudhatul Makfufin. Ketika saya sudah sampai pada materi Ishmam, saya sadar betul bahwa Ishmam ini memang membutuhkan indera penglihatan. Maka untuk materi pelajaran yang satu ini, saya minta dari guru yang lain untuk mengajarkannya, agar dia bisa mengajarkan dengan benar dan tahu posisi bibir dari santri-santri. Tapi untuk materi pelajaran yang lain, makharijul huruf, ahkamul huruf, sifatul huruf itu kita masih bisa mengajarkannya dan masih bisa mendeteksi apabila terjadi kesalahan-kesalahan. Walaupun tentu kalau dibandingkan dengan orang yang berpenglihatan pasti lebih sempurna orang-orang yang berpenglihatan. Karena dulu saja ketika saya belajar di salah satu lembaga, yaitu lembaga tahfidz dan ta'lim Al-Quran, itu ketika saya punya guru alumni Mesir. Terus dia ketika berdiskusi atau ngobrol-ngobrol dengan sesama alumni Mesir, tetapi alumni Mesirnya itu kalau guru saya laki-laki, sedangkan yang diajak ngobrolnya itu perempuan itu. Berbincang tentang apa kesalahan kamu yang betul-betul salah dan harus diperbaiki ketika belajar tajwid dengan guru-guru di Mesir. Dia mengatakan iklab saya gitu. Nah, kemudian ketika dia membaca di depan guru saya ini, kemudian guru saya ini dari segi suara memang sudah cukup tepat. Tetapi dari pengucapannya, maksud saya dari segi kondisi bentuk bibir ketika mengucapkannya, itu ternyata karena memang kalau di Mesir itu, dan memang ini ajaran Islam ya, itu kan laki-laki tidak boleh memandang perempuan gitu kan. Nah jadi asal suaranya sudah benar, maka oleh syekhnya itu sudah dibenarkan. Padahal masih ada sedikit kesalahan, yaitu yang harusnya dengan
katupkan dua bibir atau merapatkan dua bibir ketika mengucapkan huruf ba, tapi si perempuan ini dia bukan dengan merapatkan dua bibir ketika mengucapkan huruf ba, tapi mempertemukan gigi dengan bibir gitu. Nah ini yang mungkin bagi Syekh di Mesir ini, karena dia tidak mau melihat perempuan ya, jadi kesalahan yang tidak terdeteksi. Nah itu yang orang awas aja masih bisa terjadi kemungkinan seperti itu, apatah lagi yang tunanetra. Makanya memang kalau memang ada yang sempurna itu lebih baik, tapi kalau tidak, kita pun dari tunanetra masih bisa mendeteksi sedikit-sedikit kesalahan. Ya, walaupun nanti di akhir mungkin kalau di Raudhatul Mahfufin itu biasanya nanti pas di tahun-tahun terakhir ketika mau perpisahan atau apa, baru nanti ada guru yang betul-betul untuk menyempurnakan seperti itu. Nah, begitu Mas Wahyu, Mbak Dian. Terima kasih. Iya, terima kasih Nah, jadi pada intinya teman-teman di sini kalau bisa itu saling membantu ya kerjasama. Apalagi kalau saya lihat di sini yang hadir ada teman-teman, ada yang tunanetra dan juga ada yang non tunanetra. Nah, bagaimana ketika kita itu nanti bisa memberikan yang terbaik bagi teman-teman kita yang ingin belajar Al-Quran. Nah, pada intinya ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, apalagi dengan talaqi, apalagi kan kalau kita membaca Al-Quran itu menggunakan tajwid adalah hukumnya fardu ain, kalau kita mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah. Nah itu pertanyaan dari Mbak Dian Prapiwi. Nah sebelumnya dari teman-teman apakah ada lagi nih pertanyaan dari ustadz-ustadzah yang hadir di sini? Apa ada pertanyaan dari Ustadzah Rina atau Ustadz Davi dan teman-teman yang lain? Monggo, ini masih ada waktu kira-kira. Kalau ada kesempatan silahkan angkat tangan atau langsung buka mikrofonnya. Nah. Oh ya, silahkan dari Ruang Cinta Al-Quran. Ini Mbak Nini Afriani, Ustazah Nini Afriani. Silahkan menyampaikan pertanyaannya. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Ustadz Bowo. Di sini saya ingin sedikit menyampaikan mungkin garis besar dari apa yang dirasakan teman-teman ketika mempelajari ilmu tajwid, Ustadz. Nah, yang kebanyakan saya ketahui adalah ilmu tajwid ini sebenarnya kalau kita belajarnya benar-benar dari awal, dari nol, itu terasa mudah awal-awalnya. Tapi ketika sudah sampai ke tahap yang lebih spesifik, itu terasa makin lama itu kok ya makin rumit kadang-kadang kalau dipelajari. Dan mungkin kalau bagi sebagian besar itu terasa makin penasaran, tapi kadang yang lainnya tuh kayak merasa terbebani karena banyak yang teori-teori atau istilahnya hukum bacaan yang harus dipelajari seperti itu, Ustadz. Nah, kalau sudah beberapa orang yang merasa kesulitan dalam mempelajari tajwid itu kemudian memilih untuk yang penting bisa membaca dengan benar gitu, walaupun tidak tahu hukum bacaannya, dan kemudian lebih memilih untuk fokus ke memahami maknanya terlebih dahulu. Nah, itu seperti apa kira-kira Ustadz? Apakah lebih diutamakan untuk benar-benar paham terlebih dahulu terhadap ilmu tajwid secara keseluruhan atau memahami maknanya? Seperti itu, Ustadz. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Nini. Apalagi kalau misalnya belajar ngafalkan banyaknya mat Mbak Nini ya. Wah, nah, iya itu betul Ustadz. Apalagi menghafalkan apalagi pas masuk ke sifat-sifat. Waduh, yang penting bukan sifatnya. Oh, itu nyanyi Mbak Nini. Ya, jadi intinya bagaimana ketika kita akan belajar Al-Qur'an tadi itu, apakah kita itu harus benar-benar memahami dulu, kemudian apakah memaknai, seperti itu Mbak intinya. Jadi kan kita itu apalagi belum belajar untuk menghafalkan banyak teori, terus kemudian nanti kita cara prakteknya pastinya banyak banget yang perlu kita hafalkan ataupun kita pahami. Nah itu bagaimana untuk mengatasi? Monggo Ustaz, coba saya silakan.
Iya. Kembali seperti yang saya katakan tadi ya, karena mempelajarinya fardu kifayah dan membacanya fardu ain, maka kalau ada yang mungkin merasa karena memang daya serap setiap kita berbeda-beda ya, kemampuan untuk menerima dan mencerna pelajaran setiap kita itu berbeda-beda, maka ya boleh-boleh saja kalau misalnya mau berkonsentrasi bagaimana cara membacanya yang baik dan benar. Adapun untuk teori-teorinya dikesampingkan dulu gitu, tidak mengapa gitu, asal nanti dia bisa membaca dengan baik yang benar. Yang penting jangan sampai dia meremehkan atau mengabaikan bagaimana cara membaca Al-Quran dan lebih kepada untuk mempelajari makna yang terkandung di dalamnya. Karena seperti yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 121 tadi dan surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, bahwa membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah bukti dari keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Ekspresi dari keimanan kita kepada Al-Quranul Karim adalah bagaimana caranya kita membaca dengan baik dan benar. Seperti itu. Jadi dalam Al-Quran pun, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia melebihi dari batas kemampuannya. Nah, ketika kita sudah berusaha, namun mungkin kemampuan kita terbatas, ya sudah, kita pelajari. Yang penting bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, memang tajwid pun juga butuh beberapa penyederhanaan bagi orang-orang yang mungkin agak sulit untuk memahami. Misalnya dari segi mat tadi yang disinggung oleh Wahyu tadi ya. Mat itu bisa kita bikin misalnya untuk yang penting-pentingnya itu 5 gitu. Pertama misalnya mat tabi'i sebagai mat yang asli. Kemudian yang kedua mat wajib. Yang ketiga mat jaiz. Yang keempat misalnya mad arid li sukun, dan yang kelima adalah mat lazim. Adapun seperti misalnya mat badal persamaannya dengan mat tabi'i. Mad iwad persamaannya dengan mat tabi'i cara bacanya. Mad silah qasirah persamaan bacanya dengan mat tabi'i. Mad silah tawilah persamaan bacanya seperti mad jaiz munfasil. Jadi ketika ada orang yang sulit untuk mencerna, kita bisa sederhanakan dulu, baru nanti ketika mereka sudah betul-betul mantap, sudah betul-betul melekat pelajaran itu di dalam hatinya, baru nanti kita mulai memperinci dari apa yang kita sederhanakan tadi. Karena memang tidak bisa disalahkan juga kalau para ulama memperinci adanya misalnya adanya mad silah qasirah dan mad silah tawilah itu kan kaitannya dengan huruf ha dhamir. Maka walaupun bacaannya sama, kalau yang qasirah sama seperti tabi'i, yang tawilah itu sama seperti mad jaiz, tapi kok kenapa para ulama membedakan? Karena namanya ya, itu kok di nama mad silah, karena ada kaitannya dengan ha dhamir yang untuk menunjukkan bahwa inilah huruf ha yang sebagai pemisah, maka itu diberikan jadi membela. Kemudian juga mat badal, kenapa kok walaupun namanya walaupun cara bacanya sama dengan mat tabi'i, tapi kok kenapa kok namanya harus dibedakan? Karena ada proses 2 hamzah yang dijadikan 1. Jadi para ulama sebetulnya tidak salah, karena mereka memang ingin memperinci dari sisi kaidah bahasa Arabnya, asal usul terjadi mat itu. Nah, tinggal bagaimana kita menerapkannya di dalam proses belajar mengajar, itu disederhanakan kalau memang dirasa sulit untuk diterima oleh orang-orang yang kita ajarkan. Terima kasih Mbak Nini, Mas Wahyu, terima kasih. Terima kasih nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita ngapain harus pusing-pusing ya, pada intinya ketika kita bisa menyederhanakan sesuatu dan bisa kita memahami dengan baik, nah kita tidak perlu sulit-sulit untuk untuk pusing. Nah, seperti itu pada intinya. Nah, sebelumnya apakah ada lagi yang ingin bertanya, mumpung ada waktu lagi kurang lebih 5-7 menit ini. Dari teman-teman, dari saudara, apakah ada pertanyaan
atau diskusi, misalnya ingin menyampaikan pengalamannya ketika mengajar, ataupun misalnya ingin sharing langsung kepada Ustadz Bowo, metode pengajarannya apakah kira-kira tepat atau kurang tepat, nah seperti itu. Silahkan, mumpung masih ada sisa waktu. Jadi memang khususnya kepada kita teman-teman ini yang setiap hari menggeluti di dunia Quran, baik di Taman Pendidikan Al-Quran anak-anak maupun di ngaji secara online ya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan banyak. Nah, tinggal bagaimana kita nanti menyikapi dari apa yang sudah kita dapatkan bersama di malam ini. Nah, kalau misalnya tidak ada, mungkin kita bisa simpulkan ya kegiatan portal spesial pada malam hari ini bahwa kita itu mempelajari ilmu tajwid itu. Kalau kita belajar ilmu tajwid, kita harus benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Diawali dengan kita itu mempelajari makhorijul huruf, bagaimana sifat-sifat huruf, tiap hurufnya, kemudian kita setelah itu akan mempelajari dengan ahkamul huruf, terus kemudian kita mengenali sifat-sifat huruf dan riyadul lisan. Nah, teman-teman, bagi yang ingin nanti mendengarkan kembali atau ingin lebih jelasnya yang baru masuk, nanti bisa mendengarkan atau bisa mendengarkan kembali apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Satowi Bowo di YouTube RCA, gitu nggih. Nah, mungkin ini itu dibuka apa sudah mau selesai ini Mas Wahyu. Oh, monggo kalau masih ada pertanyaan bisa Ustadz Davi. Monggo, iya. Ini belum ditutup, monggo. Iya, tadi mau bertanya, tapi menunggu saya apa? Iya. Silakan Mas Davi. Satu pertanyaan lagi. Itu apa? Terkadang saya mendengarkan orang-orang yang ngaji itu dengan cepat, misalnya satu juz hanya beberapa menit. Apakah itu ada sanadnya atau bagaimana itu dibenarkan untuk membaca seperti itu? Tapi mungkin yang saya tanya atau bagaimana, atau kita harus tahu ilmunya atau bagaimana, Mas Wahyu? Ya, oke. Jadi ada ya. Ya, jadi ini ada pertanyaan dari Ustadz Davi. Jadi beliau menanyakan, terkadang kita itu kalau tahu orang membaca itu cepat, wah tiba-tiba hanya 10 atau 15 menit sudah selesai. Nah, itu kira-kira bagaimana Ustadz Sato? Apakah misalnya mereka yang sudah tahu ilmu tajwidnya, apakah itu bisa dikatakan benar atau salah, misalnya pas membaca cepat tapi tajwidnya benar, begitu Mas Davi ya intinya? Ya begitu. Nah, itu bagaimana Ustadz Sato? Monggo. Iya, jadi pertama yang harus kita pahami bahwa membaca Al-Quran itu terbagi dalam beberapa tingkatan. Ya. Pertama ada tahqiq, ada tartil, ada tadwir, ada hadr, dan ada zamzamah. Tahqiq adalah satu model cara membaca yang dipakai oleh orang-orang yang masih dalam taraf belajar, sehingga bacanya terputus-putus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Kemudian yang kedua tartil, dengan cara yang lambat tapi sudah benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, nanti ada cara tadwir. Cara tadwir itu dengan membaca yang agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan ada cara hadr. Hadr itu dengan cara yang paling cepat dan dengan cara disambung. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayana asy-syamsu wal qamaru bil husbani wan najmu wasyajaru yasjudan. Jadi dibacanya sambung-sambung dan cepat.
Ada lagi dengan cara zamzamah. Apa itu zamzamah? Zamzamah itu kalau seperti kita sholat zuhur, sholat asar, itu bacaan yang sir, bacaan yang berbisik ya. Tetap diucapkan oleh mulut kita, oleh lidah kita, tapi hanya terdengar oleh telinga kita sendiri. Dan itu bukan hanya diperbolehkan ketika kita sholat sir, tapi di luar sholat pun boleh kita terapkan. Mungkin supaya suara tidak cepat serak gitu. Nah, kalau kita sudah mengetahui kaidah cara bacanya, maka itu diperbolehkan. Karena tentu nanti standarnya tetap ada. Misalnya kalau idgham bi gunnah itu harus 2 sampai 3 harokat, gunnah musyaddadah harus 2 harokat, mat wajib harus 4 atau 5 harokat, mat lazimnya harus 6 harokat. Itu semua sama, cuma perhitungan tadwir, hadar, tartil, tahqiq dan zamzamah itu perhitungannya berbeda-beda. Nah kalau zamzamah karena dia sudah bacaan berbisik, maka dia yang penting asal ada perbedaan panjang pendeknya saja seperti itu. Walaupun tidak seteliti dari model-model bacaan yang lain. Tapi kalau model-model bacaan yang lain tetap harus diterapkan walaupun dengan kadar yang berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Mad jaiznya 4. Tapi ketika tadwir Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Tetap 4 juga, tapi 4-nya tartil dengan 4 harokatnya tadwir berbeda. Maka hadar pun juga dengan begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, tetap digunakan tajwidnya tapi dengan perhitungan yang berbeda sesuai dengan tempo bacaan yang ia pilih. Dan semua itu tentu harus didasari dengan ilmu. Yang mana yang afdal? Yang afdal sesuai dengan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah itu kalau membaca perlahan-lahan mad dan kemudian dipanjangkan bacaannya, dan Rasulullah itu setiap ayat berhenti, itu yang afdol seperti itu. Yang lain boleh, cuma ya kalau kita mau cari yang utama yang tadi saya sampaikan yang seperti Rasulullah itu tadi, seperti itu. Terima kasih. Iya, jadi ininya ketika kita membaca Al-Quran pun ternyata juga ada kelas-kelasnya ya. Jadi kan kalau kita mendengar yang cepat itu biasanya kalau di hataman-hataman itu ya kayak harus kilat itu, hadir. Atau enggak gitu yang misalnya kayak Mbak malas bunyi, syukur melihat, itu berarti yang zamzam kayak itu. Zamzam yang berarti zamzam ya. Zamzamah. Oh, zamzamah, berarti zamzami. Zamzamah itu yang sir. Ya, itu Mas Davi, mungkin Mas Davi punya punya metode membaca Al-Quran sendiri mungkin, apakah ada di salah satunya itu? Tilawah qiraah yang Mu'ammar ZA itu gimana Ustadz? Yang pada mempelajari seni baca Al-Quran. Ya, pertanyaannya itu bagus, ada. Jadi ada namanya Al-Mushaful Murattal, ada Al-Mushaful Mujawwad. Kalau Al-Mushaful Murattal itu bacaan-bacaan yang dibaca dengan tartil ya, yang dengan murattal biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau yang dengan tilawah seperti bacaan Ustaz Mu'ammar ZA atau pada MTQ itu namanya bacaan-bacaan mujawwad, atau dalam istilahnya al-mushaful mujawwad. Ini juga masuk bagian dari yang tartil dan itu diperbolehkan. Itu sudah mempunyai temponya sendiri seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekedar bocoran teman-teman bahwa Ustadz Sabto Wibowo ini juga termasuk beliau pernah menjadi juri tilawah atau muzawas, dan salah satu pesertanya adalah saya waktu itu online 2021 ya. Dan kayaknya belum beruntung saya waktu itu. Terbocoran aja. Ya, jadi itu teman-teman, ketika kita benar-benar mengetahui ilmunya dan
memahami metode cara membaca Al-Quran, kita bisa memilih sesuai dengan selera dan keadaan kita. Nah, mungkin Sabtu Wibowo, sepertinya kita sebenarnya ingin masih bisa berbincang-bincang, diskusi lama, tapi karena waktu yang mungkin membatasi, mungkin dari Ustaz Sabtu Wibowo sebagai kata penutup ataupun kata motivasi untuk kita, supaya nanti kita semua yang ada di sini semakin semangat membaca Al-Quran dan kita semua bisa mengamalkannya. Monggo satu. Ya, jamaah ruang cinta Al-Quran rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan pembelaannya atau pertolongannya bagi siapa saja yang membacanya di hari kiamat kelak. Kemudian tadi hadis Rasulullah, man arada ayyatakallama ma'allah faqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, berdialog dengan Allah, maka hendaklah ia membaca Al-Qur'an. Maka dalam kehidupan yang singkat ini, yang tentu kita harus mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak, maka marilah kita jadikan Al-Quran sebagai bekal utama kita yang kita harapkan dapat menerangi kubur kita kelak, dapat menaungi kita di hari kiamat kelak, dapat memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat kelak. Mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai bekal yang sebaik-baiknya di saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai generasi muslim tunanetra, mari kita tingkatkan wawasan kita, pengetahuan kita tentang huruf hijaiyah atau bagaimana sistematika tulisan bacaan Al-Quran Braille beserta tajwidnya. Karena kalau bukan kita sebagai generasi muslim tunanetra saat ini, siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan dari generasi-generasi sebelum kita. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman semua, saya juga termasuk, Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar dapat memahami Al-Quran, lebih cinta terhadap Al-Quran, lebih gemar untuk membaca Al-Quran, dan termasuk ke dalam ahlullah, artinya orang-orang yang betul-betul dinaungi atau menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Ustaz Sabtu Wibowo yang pada malam hari ini telah menemani kita semua di portal khusus diskusi tentang Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadikan kita lebih semangat lagi dan memberikan manfaat dan barokah untuk kita ke depannya, dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Kami sampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang malam ini sudah menemani kami. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu kembali bertatap muka dengan teman-teman ini juga. Kemungkinan ketika ada waktu, misalnya pas TOT ataupun dimanapun, kita bisa bertemu di kesempatan yang baik. Nah, mungkin alhamdulillah. Nah, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan malam ini walaupun dengan online mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang sudah hadir, terima kasih malam ini, dan teman-teman yang belum bisa hadir nanti bisa mendengarkan kembali di channel YouTube Ruang Cinta Al-Quran, dan saya di sini Wahyu Nur Rahman sebagai moderator. Terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahu fiikum min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih semuanya.